Iya, mohon maaf sebelumnya, eee, layar, laptop saya tidak bisa menampilkan wajah, tapi tidak apa-apa ya, semoga tidak mengurangi keseruan acara kita malam ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di malam hari yang syahdu ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, juga kesempatan untuk berkumpul sama-sama thalabul ilmi di ruang Zoom ini. Juga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang semoga dengan sholawat itu kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di tengah sibuknya malam ini, hari Minggu. Kalau di Jepang jam 7 biasanya ibu-ibu lagi hektik ya, jam 7 ini untuk keluarganya makan malam. Juga besok anak-anak sekolah. Tapi alhamdulillah masih bisa kita berkumpul bersama di sini, mudah-mudahan dapat berkah ya. Oke, mari kita sama-sama buka acara ini dengan ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, nama saya Zahra Robi Rolia dari FLP Jepang. Kali ini saya berlaku sebagai penacang gitu, dan saya ditemani oleh Kak Dian, Ketua Wilayah FLP Jepang tercinta, yang kali ini berperan sebagai labukung. Insya Allah kami berdua akan memandu acara selama 1 jam ke depan. Nah, kalau dari poster yang teman-teman udah lihat sebelumnya pasti tahu ya kalau hari ini kita mau bicara tentang, mau ngulik-ngulik tentang content writer bersama dengan narasumber yang udah pasti berpengalaman di profesi itu, gitu ya. Tapi sebelumnya, Penacha mau ngasih dulu pantun nih buat teman-teman semuanya. Semoga dengan pantun ini makin nambah seru ya malam ini ya. Nih pantunnya nih. Hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Selamat datang ya semuanya. Ada lagi, satu lagi ya, satu lagi. Kayak penacang yang kemarin. Penacang yang sekarang juga nggak mau kalah. Pantunnya mau banyak. Oke, ini pantun kedua ya. Kalau rajin makan sushi, nanti kamu jadi orang pinter. Kalau kamu suka banget nulis, yuk belajar jadi content writer. Yeay. Siap ya, teman-teman semua. Kosongkan yuk cawarnya yuk. Kita isi dengan ilmu yang bermanfaat banget dari narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, saya selaku penacang mau bacain dulu nih susunan acaranya, ya. Susunan acara yang pertama, persiapan dan pembukaan oleh penacang yang sedang berlangsung saat ini. Nanti setelah ini ada pembacaan biodata narasumber oleh Labokung. Selanjutnya baru kita masuk ke materi inti, yaitu serba-serbi jadi content writer. Setelahnya ada tanya jawab. Nah, tanya jawab ini, ayo cepetan ya, siapa yang duluan, soalnya cuma dikasih 3 pertanyaan aja. Nah, selanjutnya, karena sekarang dalam suasana milad FLP, nanti ada sesi untuk kasih selamat, doa, harapan, kesan-pesan untuk FLP ke depannya. Nanti boleh masing-masing di chat atau raise hand ya untuk mengucapkan salamnya. Nah, terakhir ada foto bersama dan penutupan. Oke, setelah ini ada pembacaan biodata narasumber oleh Labokung. Kalau begitu, Penacang kasih nih mic-nya buat Labokung. Dozo, Labokung.
Siap, Penacang. Wah, Masya Allah, kemarin kita waktu acara sebelumnya ya, Penalabo sebelumnya, Penacangnya itu Kak Imar. Sekarang ganti loh, tapi gak kelihatan ya. Yang mana ya? Padahal suaranya cakep banget. Siapa ya? Udah kenal tadi, ingat nggak siapa namanya? Namanya Kak Masih Zahra ya. malu-malu. Kenapa ya kok nggak kelihatan ya, Pena? Aduh, saya jadi sendirian dong ini, nggak nongol. Oke, saya coba bacakan ya, profilnya Kak Vio ya, tapi profilnya yang mana ya, Kak? Ini yang di saya kok sedikit sekali profilnya, padahal Kak Vio kan udah kemana mana nih. Jadi di mana ya, Kak? Penacang yang mana nih? Ini bener kirimnya. Ini ini cuman ini nih yang ada di saya ya, yang ada itu nama, domisili, akun Facebook, email, nomor HP, cena atribusi. Atribusi sama karya, jadi gimana dong? Nggak apa-apa, nanti mungkin Kak Vio sendiri ya yang jelasin ya. Oke ya, Kak? Oke, saya jelaskan, saya Iya, spill semua ya. oke. Oke, siap. Jadi, ini nih namanya nama beliau Marinta Violeta. Cakep ya kayak namanya Sailor Moon gitu kayak mungkin mungkin zaman saya ya Sailor Moon. Kemudian, domisilinya beliau tinggal di Hokkaido, di ujung utara Jepang ya, Kak, ya. Kemudian, akun Facebook juga sama, namanya beliau, emailnya juga, nomor HP-nya sekian-sekian. Kemudian, ibu rumah tangga yang kebetulan tinggal di Jepang, sepertinya beliau bukan ibu rumah tangga biasa ya, karena super banget pokoknya ibu ini ya, ibu muda ya, Mahmud. Kemudian karya beliau Masya Allah 8 antologi dan artikel di beberapa media online. Saya nggak percaya mah, Labukun nggak percaya cuman beberapa. Banyak banget ini, Mama Vio ini ya, Mama Vio ini dia nggak cuman di beberapa media online, bahkan tulisannya juga viral gitu. Ingat nggak dulu, tahun lalu ya, Kak, ya, pernah juga ngisi di ini ya, sharing session atau di Instagram Live kalau nggak salah, itu tentang, ini, tulisan membedah tulisannya Kak Vio yang sangat viral waktu itu. Saya ingat tentang apa ya, ingat nggak? Tentang mainan kalau nggak salah, ya nggak, Kak? Heeh, Menarik iya betul banget. betul, mainan. Iya, Iya, menarik banget, iya. iya mainan suaminya. Iya, Boy, Itu iya nih. lucu banget itu. Iya, lucu banget. Dan, apa, ini ya, kita waktu itu sama ini ya, sama, sama Kak Vidya kalau nggak salah ya, divisi humas sebelumnya. Aduh, kangen deh sama Kak Vidya. Ada nggak ya hari ini dia? Mama Zahra kayaknya. Oh iya, sama Kak Zara. Oh, ya Sama Allah. sama Penacang. Ternyata sama Penacang ya. Sekarang ketemu lagi. Oke lah, kayaknya saya nggak usah lama-lama nih. Nanti kita ini ya, tanya langsung sama Kak Vio tentang profil lengkapnya beliau. Kita kulik beliau, ini ya, profesinya sekarang yang sangat-sangat ngehits gitu. Silahkan Penacang, udah cukup ya aku ya? Dozo, Kak Vio silahkan. Baik, Langsung ya? terima Oke. kasih Langsung? Kak Ke Mbak Zahra Dian. dulu, ke Mbak Zahra dulu. Apa? Ke Mbak Zahra dulu. Oh, Mbak Zara Ya, dulu. Oh iya, silakan Penacang. iya terima kasih lah Bokung sudah menampilkan sedikit nih, sedikit aja baru sedikit hebatnya narasumber kita malam ini. Ya udah yuk nggak usah lama-lama lagi. Saya lemparkan mic-nya kepada narasumber kita, Kak Marinta Violeta yang siap nge-spill semua serba-serbi content writer yang digadang-gadang sebagai profesi menulis yang menjanjikan saat ini. Baik, dozo Kak Marinta Violeta. Assalamualaikum. Izin share screen ya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Penacang, Labukun, Mbak Zahra, Mbak Dian.
Aduh, Hah? sebenarnya saya nggak hebat-hebat banget. Ruko apa Belum, tuh? sekarang masih proses belajar. Saya juga baru berkecimpung di dunia content writer tuh baru 9 tahunan lah ya. Masih banyak salah-salahnya, masih sering revisi, ditolak, itu masih banget, sering banget. Tapi kita di sini mau belajar ya gimana sih caranya jadi content writer atau serba-serbi jadi content writer. Terima kasih untuk yang telah hadir ya. Nanti kalau saya tanya bisa langsung ke kolom komentar atau belum jelas langsung tanya di kolom komentar aja ya. Soalnya kita cuma dikasih 20 menit ya. Lapukun penacak. Berapa menit ini? Bermenit-menit boleh, 20 Kak. menit? Oke. Jadi sebelum masuk nih ke konten dan media, saya mau tanya dulu dong, content writer itu teman-teman, buat teman-teman tuh apa ya? Kayak itu apa gitu, content writer itu apa? Boleh deh diketik di kolom komentar, kira-kira apa ya content writer tuh? Bahasa Indonesianya penulis konten sih, ya bener. Tapi apa ya? Ini tuh sejenis makanan kah? Atau ada yang pengisi YouTube, ya YouTuber, itu biasanya konten kreator. Kalau selebgram, kalau di Instagram namanya selebgram. Kalau di TikTok namanya TikTokers, di YouTube namanya YouTuber, konten kreator. Nah, kalau content writer itu penulis konten kreator juga, tapi dalam bentuk tulisan yang biasanya ada di media online. Sekarang kan teknologi udah maju banget ya, apalagi sejak ada COVID, ini benar-benar content writer itu udah jadi pekerjaan yang diinginkan gitu, karena WFH, bisa dikerjain dimanapun. Yang penting ada laptop sama jaringan WiFi, itu udah enak banget. Jadi, content writer itu penulis konten yang bisa jadi satuan atau pesanan yang sesuai dengan platform atau media. Jadi kalau saya menggambarkan diri saya sendiri itu kayak bunglon. Bunglon itu mau medianya seperti ini, ya saya tulis seperti ini, mau nulis apa ya, kirimnya ke media apa, itu kayak bunglon. Nah, jenis-jenis content writer sendiri itu macam-macam banget. Ada 5 ya yang selama ini saya tahu, yang mandiri. Mandiri itu kita tulis, terus nanti kita kirim langsung ke medianya. Nggak ada kontrak, nggak ada apapun, sukanya si penulis, tulis, kirim ke media online. Kalau pesan satuan, biasanya saya dikontak dari pihak kampus, misalkan minta buat nulis konten di websitenya kampus, satu aja, atau mau dikirim ke media online, sesuatu ya, satu tulisan yang mau dikirim ke media online. Itu biasanya pesan satu aja, Mbak, minta tolong satu. Itu satu. Kalau pesan paket, itu biasanya minta tulisan dalam kurun waktu 1 bulan, minta 20 tulisan, atau paketan 3 bulan, 300 tulisan, itu biasanya pesan paket. Nah, kalau freelance di bawah perusahaan atau agensi ini, kita udah kayak kerja ya, jadi ada kontrak kerja, ada tanda tangan kontrak, terus ada klausulnya, nanti pembagian hasilnya bagaimana, itu udah jelas banget kalau freelance di bawah perusahaan dan agensi. Dan itu kerjanya di rumah, bebas. Nah, kalau karyawan tetap, ini biasanya udah di kantornya. Jadi content writer yang emang udah ngantor, jadi ada tempatnya, dikasih fasilitas, nanti dapat asuransi, segala macam ya. Ikut perundang-undangan kepegawaian, masuk asuransi jiwa dan segala macam, itu udah masuk karyawan tetap. Ada Mbak content writer yang karyawan tetap, ada dari biasanya jam 9 sampai jam 5 kerja, jam 9 pagi, jam 5 sore, dia harus bikin 5 tulisan atau 10 tulisan kayak gitu di kantor. Tapi kalau sejak COVID ini ada yang kerja di rumah juga ya, karyawan tetap. Oke, kenapa saya jelasin ini di awal? Karena setiap jenis content writer itu tugasnya beda-beda. Tulisannya juga beda-beda, mengikuti kita sedang ada di fase yang mana. Nah, fase mandiri itu yang paling gampang banget, yang bisa teman-teman coba buat kemudian naik ke tahap berikutnya.
Selanjutnya, ini tugas content writer. Apa sih, Mbak, tugasnya? Ada 4. Yang pertama itu riset. Nanti kan saya jabarin ya satu-satu. Ada riset, ada nulis pasti, tapi nulis yang kayak gimana sih? Nulis konten di media online dan buku atau artikel, jurnal itu beda ya, ada aturannya. Kita akan kupas satu-satu. Terus SEO, apa itu SEO? Nanti kita akan bahas SEO friendly itu apa. Oke, terakhir ada swastunting. Swastunting ini wajib banget penulis konten harus tahu sebelum tulisan itu dikirim ke editor, kita harus edit dulu tulisan kita sampai sebaik mungkin, sampai kemungkinannya 90% diterima lah. Tuh. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Oke, riset. Riset ini yang pertama tentang keyword. Keyword itu apa? Kalau teman-teman mau berkecimpung di dunia media online, kita harus tahu keyword-nya, apa kata kuncinya. Kata kunci itu bisa tempat, orang, atau sesuatu. Tempat itu misalkan Jepang. Kita mau kupas soal Jepang nih. Oke, keyword-nya berarti Jepang. Jepang yang bagaimana? Kita cari sudut pandangnya. Sudut pandang yang misalkan hal yang menyeramkan di Jepang, atau fenomena alam, atau kulinernya. Itu ambil sudut pandangnya atau gagasannya. Terus baru kita cari sumber datanya. Sumbernya ini harus jelas, harus kredibel buat diambil, nggak boleh dari media asal-asalan atau bahkan ngarang ya, apalagi kalau itu berhubungan dengan statistik. Habis itu kita pilih apakah kita mau nulis news atau evergreen. Bedanya apa? News itu yang straight news, bentuknya seperti berita atau liputan yang baku ya, yang berhubungan saat itu juga. Tapi kalau evergreen itu long lasting, seperti resep menu makan sahur. Nah, itu kan evergreen ya, long lasting. Itu bisa dicek kapanpun, mau tahun ini, tahun depan juga sama. Orang pasti bakal nyari resep makanan buat sahur. Atau cara pergi ke Jepang, itu evergreen. Tapi kalau news, terjadi gempa di Sapporo. Kemarin Sapporo baru gempa. Jadi gempa di Sapporo tanggal sekian, karena sekian. Nah, itu news. Itu masuknya ke berita atau liputan. Oke, selanjutnya. Itu menulis. Terus udah riset nih. Terus kita nulisnya gimana ya? Oke. Saya mau brainstorming dulu ya. Ini media online itu beda dengan menulis di buku. Jadi kalau teman-teman saya ya, atau atasan saya, bos saya bilang, menulis di online itu dilematik. Jadi kita melawan idealisme. Kenapa? Karena semuanya berbeda. Seperti nulis tidak boleh copy paste. Kita harus ketik manual semuanya. Dan menggunakan parafrase. Kita tidak boleh mengulang kata. Jadi gimana caranya? Data yang kita ambil tadi, misalnya kita ambil dari Tribun atau dari Kompas, terus kita mau bikin itu jadi tulisan yang baru, itu harus diubah semuanya, dan kalau bisa plagiasinya kurang dari 10%. Kok nggak 0, Mbak? Enggak, kita nggak bisa 0, karena statistik misalnya, kita ambil dari data Kemenkes, kita ambil dari kemendikbud.com, itu kan ambil data ya, itu berarti kita nggak bisa yang benar-benar keunikannya 100%, kecuali emang itu yang dari pikiran kita, misalkan resep cara bikin ikan bakar itu benar-benar dari kita sendiri, kemungkinan besar bisa keunikannya 0. Keunikannya 100%, plagiasinya 0. Terus tidak mengubah data, tulis utuh ucapan seseorang. Jadi kalau yang tadi itu harus mengubah data untuk dijadikan kalimat baru, kalau ini ada yang tidak boleh diubah, yaitu statistik, data, seperti data kelahiran berapa, data kematian, terus tulis utuh ucapan seseorang. Misalkan kita mau ambil pidatonya Bapak Presiden ya, Bapak Jokowi, kita mau tulis tuh, ya udah tulis utuh, tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diganti-ganti katanya, mau itu bahasa Jawa ya tulisnya bahasa Jawa. Kalau misalkan kita mau ambil selebgram yang nge-tweet di selebgram di Instagram ya, kita mau ambil data itu, ya udah kayak gitu aja, nggak boleh diubah-ubah, kecuali kita hanya boleh mengubah KBBI-nya dan ejaannya, itu boleh, harus diubah. Jadi misalkan dia nulisnya
AQ-nya AQ gitu ya. Jadi kita tulisnya ya U. Atau kemudian dia bilangnya enggak itu cuma G doang, G gitu kan kita nggak mungkin ya tulisnya G. Jadi ya enggak udah masuk KBBI ya enggak. Tuh. Terus harus yang viral, trending, terbaru, terkenal. Ini harus karena kita mau ngebantu media tersebut naik traffic-nya, jadi kita harus angkat sesuatu yang terkenal. Misalkan ya bahas Raffi Ahmad atau siapa, atau bukan yang cerita yang sekarang ya lagi rame nih, Mario. Nah, itu dikupas tuh. Sekarang content writer lagi rame tuh bahas itu. Bahasanya menarik. Oke, bahasanya menarik dan mudah dipahami. Ini bukan jurnal, bukan tesis ya. Jadi gimana caranya orang mau baca tulisan kita. Minimal banget editor suka sama tulisan kita atau redakturnya suka sama tulisan kita. Itu udah oke banget biar tulisan kita naik atau tayang gitu di media tersebut. Dan nggak boleh sara. Terakhir, kalau pengen cepat ditampilin nih, misalkan kita mau kirim sekarang, kalau bisa minggu ini tayang deh, itu lihat kalender atau hari besarnya. Sekarang kan Februari, mau menjelang Ramadan kan, ini lagi rame-ramenya konten-konten soal Ramadan. Jadi persiapan buka puasa, sahur, terus doa-doa Ramadan, apa sih persiapan Ramadan apa aja, ini lagi rame banget. Nah, kalau teman-teman nulisnya, cara persiapan malam tahun baru, ya lama itu nunggu tahun berikutnya, nanti baru ditayangin, atau malah ditolak sekalian, karena ya udah nggak up to date kan. Tuh, jadi content writer harus tahu celah-celah itu. Bagus mungkin tulisannya, tapi udah nggak up to date, itu bisa ditolak. Oke. Kalau ada yang mau nyatet, boleh ya, disiapin aja alat tulisnya, atau misalkan nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya. Oke, kita bahas SEO ya. SEO ini Search Engine Optimization. Jadi, Google itu punya suatu sistem yang membaca semua artikel yang masuk ke sana. Nah, SEO itu cara agar tulisan kita mudah ditemukan di mesin pencari. Jadi, gimana caranya nih seorang content writer itu harus membaca pikiran orang. Kira-kira orang itu bakal ngetik apa di mesin pencari. Mesin pencari itu misalkan kayak Google atau Safari gitu ya. Kira-kira ngetik apa ya di sana. Nah, itu yang jadi SEO-nya, SEO friendly. Biasanya nanti kalau ada lowongan pekerjaan untuk content writer, itu ada tulisannya tuh, penulis SEO friendly, nanti ada itunya. Nah, SEO friendly itu kayak gimana? Konten ditulis dengan kaidah SEO dan niche, mengandung keyword yang direncanakan agar mudah ditemukan di mesin pencari. Kaidah SEO bagaimana nanti saya jelasin setelah ini ya. Terus ada niche. Niche itu apa? Niche itu kategori. Jadi setiap penulis harus tahu kategorinya apa. Misalkan saya sendiri, saya menguasai bidang, misalkan kecantikan, pendidikan, kesehatan, terus niche tentang traveling, makanan, ya udah itu pegang. Kalau misalkan ada lowongan tentang dicari niche psikolog, jangan diambil. Atau dicari niche tentang finance, jangan diambil kalau kita nggak menguasai hal tersebut. Nanti jatuhnya malah hoax ya. Jadi ilmunya yang masuk ke situ nggak sesuai. Nah, terus habis itu ada human friendly. Ada juga redaktur yang nyari SEO friendly dan human friendly. Apa sih human friendly? Human friendly itu konten yang ditulis dengan bahasa yang renyah dan mudah dipahami. Bukan bahasa robot yang kaku. Sekarang lagi rame AI ya. Jadi ada tuh orang-orang yang suka pengen jadi penulis tapi nyuruh AI yang nulis. Itu beda rasanya. Nggak ada feel-nya. Kemudian isi tulisannya berkualitas sesuai dengan gagasan yang diangkat. Tadi dari riset kan sudah milih gagasannya, dan itu diolah dengan cara yang baik, bahasa yang baik, dan enak dibaca. Itu namanya human friendly. Kemudian ada font friendly. Karena content writer itu nulis di media online, dan kebanyakan hampir 90% orang itu bacanya dari HP, kita harus ikutin. Gimana caranya kita nulis artikel yang enak dibaca dari HP. Paragrafnya pendek. Paragrafnya itu nggak yang pakai induk kalimat, anak kalimat. Kalau bisa dipisah, mending dipisah. Terus satu paragrafnya berisi 1 sampai 2 kalimat. Ini ya, ini brainstorming-nya.
Kalau mau jadi content writer, nulisnya pendek-pendek 1 sampai 2 kalimat. 1 kalimat aja 1 paragraf cukup, nggak apa-apa. Kecuali beda dengan nulis buku ya. Kalau nulis buku kan 3 sampai 4 kalimat dalam 1 paragraf. Kalau kita enggak, kita 1 sampai 2 udah maksimal. Bahkan kita hitung barisnya kalau ditulis di Microsoft Word, itu 3 sampai 4 baris cukup. Jadi 1, 2, 3, 4, udah. 4-nya itu bahkan nggak boleh melebihin setengah. Jadi 3,5 lah, 3,5 baris itu udah cukup banget. Nggak boleh lebih dari itu, karena apa? Karena kalau nanti udah di HP nih, nanti dia jadi panjang banget. Itu nggak enak banget dibaca, bikin capek, dan pembaca jadi nggak suka. Bahasanya tidak bertele-tele, langsung to the point. Bentuk tulisannya ketupat, dengan inti di tengah tulisan. Nah, kalau waktu sekolah kan kita diajarin segitiga ya, segitiga induktif, terus sama segitiga kebalik. Jadi intinya nanti baru dijabarin satu-satu. Kalau kita enggak, kita ketupat. Jadi pembukaannya sedikit, langsung isinya banyak, penutupnya sedikit lagi. Karena orang cenderung baca itu skimming. Jadi gimana caranya dia dapat data cepat. Scroll. Oh, dapat tengahnya, intinya apa, udah, biar langsung keluar. Syukur-syukur dibaca sampai akhir. Tapi kita selalu maksimal lah, orang tuh pasti baca di tengah atau halaman kedua, terus udah. Selanjutnya, foto. Foto ini penting ya. Apalagi yang traveler atau kuliner itu pasti ada ketentuannya, harus menampilkan foto asli, dokumentasi pribadi. Nah, jadi teman-teman yang suka traveling tuh bisa banget nyimpen foto-foto itu buat suatu saat dipakai. Foto yang digunakan harus menarik dengan kualitas piksel yang baik. Foto akan membuat konten semakin kuat dan traffic-nya naik. Orang Indonesia itu lebih ke visual, jadi kalau fotonya cakep ya, itu bikin orang tersebut ngeklik berita itu. Apalagi sekarang kan kalau media online ada tuh Facebook-nya, terus ditampilin kan di Facebook-nya. Yang pertama gede banget di luar itu foto. Foto itu gede banget kalau di Facebook. Terus baru judulnya kecil di bawah, judulnya ini. Nah, fotonya itu yang pertama kali bikin orang tertarik buat ngeklik berita itu. Terus tulisan SEO, yang tadi saya bilang ini, ciri-ciri tulisan SEO, ada keyword di judul. Terus keyword itu apa yang kata kunci tadi? Misalkan kata kuncinya Jepang, ya berarti judulnya harus ada kata Jepangnya. Terus judulnya 90 sampai 120 huruf aja, huruf ya, ini bukan kata, huruf. Minimal 90, maksimal 120 huruf. Itu judul yang bagus. Terus keyword-nya diulang di paragraf 1, 2, 3. Disebar di dalam isi dan penutup. Dalam satu kalimat, panjang kan? Satu kalimat itu minimal ada 1 keyword. Misalkan paragraf pembukaannya, apakah kamu pernah pergi ke Jepang? Gitu kan, langsung ada Jepangnya di situ. Atau enggak, paling bagus kata kunci itu ada di huruf pertama depan. Jadi Jepang, langsung. Kalau misalkan ambil keywordnya Jepang, ya udah judulnya langsung di Jepang sedang lah gitu, kayak gitu. Jepang gini. Itu paling bagus. Atau di 2 huruf. Jadi kata apa terus baru Jepang kayak gitu. Itu bagus. Menggunakan subjudul mengandung keyword. Ini harus banget ada subjudul. Kalau nggak ada subjudul, ya pokoknya harus diada-adain lah. Karena tapi kan ini bukan yang subjudul itu yang bukan 1 apa, 2 apa, itu enggak ya. Ya apa aja jadi subjudul. Misalkan lagi bahas Jepang, terus tiba-tiba jadi subjudulnya makanan di Jepang enak. Nah, itu jadi subjudul. Terus jalan-jalan murah jadi subjudul. Itu penting biar gampang dicari di search engine. Kalimatnya aktif. Aktif itu gimana? Kita lebih pakai menggunakan daripada digunakan. Membuat daripada dibuat. Pergi bukannya pergi ya. Memakai dipakai. Jadi kita pakai kata-kata aktif. Pengulangan kata maksimal 2 kali dalam 1 paragraf. 13 kali untuk 1 naskah sepanjang 300 kata. Ini harus diperhatiin banget. Ini sering banget, bahkan di buku juga banyak ya. Jadi ada serangan saya, atau serangan Anda.
atau serangan Jepang. Biasanya kalau orang-orang yang nulis Jepang tuh terus ditulis terus Jepang, Jepang di Jepang, di Jepang, itu nggak boleh. Jadi satu paragraf, padahal yang isinya 2 kalimat tadi maksimal itu cuma boleh ada 2 kali. Jadi satu kalimat satu, nggak boleh diulang-ulang. Dan cuma boleh 13 kali. Terus kalau misalkan, tapi aku pengen jelasin Jepang, ya parafrase, pilih kata lain, misalkan negara matahari terbit, negara yang presidennya sekarang ini, negara yang luasnya sekian, itu kan bisa diparafrase. Panjang tulisan minimal 350 kata, tidak termasuk judul. Ini biar sesuai di CMS ya, nanti di CMS-nya ada minimal 350 kata. Tapi kalau media online biasanya butuh 700 sampai 1000 atau 1500. Gunakan kata pilihan SEO meski tidak sesuai KBBI. Nah, ini yang benar-benar melawan idealisme, karena kalau KBBI, apalagi yang sakep banget sama KBBI ya, ini tuh benar-benar yang kita nggak boleh ngikutin KBBI. Apalagi kalau itu keyword-nya. Kalau misalkan kita ambil keyword-nya, saya contohin ya, jomblo. Jomblo itu kan di KBBI jomblo ya. Sempet kan itu di grup yang ramai, kenapa sih kok nggak pakai jomblo? Kenapa di media online itu pakainya jomblo? Karena di di Google Trend itu orang-orang pakainya jomblo, bukan jomblo. Nanti kalau ada waktu saya tampilin Google Trend. Jadi berapa orang yang cari kata itu dalam satu hari itu. Terus misalkan ada Ramadan dan Ramadan. Ramadan itu kalau di Google Trend itu ramainya pakai H, Ramadan pakai H. Tapi di KBBI cuma Ramadan nggak pakai H. Terus kita pakai apa? Kita yang pakai H. Kan biar tulisan kita dibaca sama orang. Kita nggak peduli sama KBBI. Kita gimana caranya tulisan kita dibaca sama orang, bukan gimana caranya itu sesuai KBBI. Enggak, kecuali konten tersebut memang konten KBBI, itu maksudnya. Terus ada handphone. Ada handphone kan di KBBI namanya gawai. Kenapa kok kita nulisnya handphone sih? Kenapa nggak gawai? Ya karena nggak ada orang yang nyari pakai tulisan gawai. Saya coba cari bahkan di Google Trend, ada loh yang seminggu itu 0 gawai itu. Tapi handphone itu bisa ratusan orang yang cari. Ada yang HP, bahkan lebih banyak HP. Cuman HP aja HP. Kenapa judul-judul pakainya HP keluaran terbaru, HP Xiaomi sedang rilis ya gitu-gitu kan. Pakainya HP kan, perhatiin kan. Terus foto untuk heading dan isi. Foto ini penting yang tadi ya, sesuai, foto harus sesuai sama tulisan, nggak boleh clickbait. Meskipun teman-teman ketemu ada artikel clickbait, ya udah itu artikelnya orang. Ya jangan sampai kita bikin kayak gitu. Artikel clickbait itu gimana sih? Artikel bohong. Jadi antara judul dan isi artikel itu tidak sesuai. Antara foto, judul, dan isi tidak sesuai. Fotonya apa, judulnya apa, isinya apa. Nah, itu namanya artikel clickbait. Kalau orang lain ya silahkan, tapi kalau teman-teman yang ingin belajar, yang ingin jadi penulis yang baik, sebaiknya ikuti aturan aja. Karena itu demi teman-teman sendiri, karena kalau di artikel itu kan nama kita ada ya. Jadi kalau nama kita muncul di situ, kalau itu udah clickbait, itu menghancurkan nama sendiri. Terus link tautan internal maupun eksternal. Ini kalau udah dikasih CMS-nya dari pihak redaksi. Tapi kalau teman-teman sedang belajar, ini nggak perlu diperhatiin sih. Tidak sara dan tidak mengumpat atau menulis kasar. Ini sering banget, misalkan penulis opini. Opini kan emosi ya. Saya nggak setuju, pokoknya child-free. Gini. Dia itu begini. Nah, itu nggak boleh. Kita nggak boleh se-emosi-emosi kita. Jangan sampai menulis kalimat-kalimat kasar atau yang masuk ke ranah sara. Itu nggak boleh. Gimana caranya kita menyampaikan opini kita dengan cara yang baik, sopan, tapi pesannya tetap tersampaikan. Setelah itu pertarungan 3 detik. Kalau di buku biasanya halaman pertama yang jadi kunci. Kalau di artikel online itu judul dan paragraf pertama. Judul dan paragraf pertama itu kunci karena itu 3 detik orang baca judul, paragraf pertama. Kalau dia oke, dia akan lanjut sampai ke bawah. Kalau dia nggak oke, dia akan keluar dari artikel tersebut. Jadi kenapa 3 detik? Karena Google akan baca artikel kita, klik nih, ada orang nih yang baca itu setelah 3 detik. Tapi kalau ada orang buka langsung keluar, itu nggak akan kebaca. Jadi dianggapnya ya nggak ada yang baca. Tapi kalau dia udah sampai lebih dari 3 detik, scroll sampai bawah, itu dianggapnya oh ada orang yang baca tulisan ini.
gitu. Dan itu masuk ke algoritma. Oke, terus swasunting. Apa aja sih yang harus diswasuntingin konten kreator sebelum dikirim ke editor? Jadi gimana caranya kita cek dulu apa yang dicek KBBI. Loh kan tadi katanya melawan KBBI, iya melawan KBBI-nya yang bagian keyword-nya. Kalau yang sholat ya pilihnya yang sesuai Google Trend atau yang jomblo itu yang KBBI. Tapi selanjutnya semuanya itu kita ikut aturan KBBI. Terus EYD ini penting ya, apalagi yang kalau masalah titik koma, dialog, tag itu harus diperhatiin banget. Kalau udah selesai satu paragraf, sudah selesai satu artikel, baca lagi dari atas, dan itu bacanya pelan-pelan mungkin, sepelan mungkin. Kadang saya sampai baca itu, saya baca titik komanya. Nah, titik. Nah, koma. Saya baca itu komanya. Nah, tanda tanya. Aneh nggak ya tanda tanya di situ gitu. Dibaca ulang pelan-pelan. Pengulangan kata, cek lagi pengulangan katanya, ada nggak kata-kata yang diulang dalam satu paragraf, dalam satu subjudul ya. Jadi dia kan satu kotak satu subjudul, nanti bawahnya paragraf. Nah itu ada nggak yang diulang-ulang di situ, nanti kita cek. Terus typo-nya ini juga memudahkan editor ya, jadi nggak salah-salah. Kadang ini saya pernah ya ada teman dia typo nih udah tayang, ternyata dicek oleh redaktur, oh ada typo, ya editornya yang harus benerin. Dan itu kasihan sih. Kalau misalkan kesalahannya di kita apalagi ya, udah kita yang nyusahin editornya kerja 2 kali, apalagi kalau itu udah tayang, itu kita juga sedih kan. Sumber datanya harus jelas, sumber data harus dicantumkan. Kalau misalkan kita ambil foto dari Instagram, ya cantumkan Instagramnya siapa. Kalau ambil dari Facebook atau dari media mana harus cantumkan. Tulisannya pun kalau misalkan itu ambil dari data Kemendikbud atau dari data Kemenkes itu di bawahnya harus dikasih sumbernya dari kemenkes.co.id gitu. Jadi kalau misalkan riset tadi ya, riset saya biasanya langsung tulis tuh di buku. Jadi ini saya ada buku. Ini buku khusus untuk konten. Jadi maksudnya mau ambil riset apa aja saya tulis di sini sumbernya. Bahkan kalau misalkan saya ambil dari Instagramnya saya tulis lengkap, soalnya nanti pasti akan dicantumkan. Jenis tulisannya, oke, jenis tulisan apa aja yang kira-kira bisa diterima di media online? Pertama, listicle. Listicle itu apa? Listicle itu yang ada angka-angkanya. Kalau teman-teman sering ketemu nih di artikel, 5 cara pergi ke Jepang dengan murah, misal 7 makanan enak di Jogja. Itu namanya listicle. Listicle itu tips, how to kuliner, how to itu cara. Cara masak bebek, 5 cara masak bebek itu listicle. Jadi 3 biasanya ganjil. 3, 5, 7, 10, 15. Untuk listicle. Itu udah kayak paten. Alasannya apa nggak tahu juga. Tapi kalau saya diminta kalau bikin listicle harus ganjil. 3, 5, 7, 10, 15. Itu yang umumnya gitu. Terus ada reportase liputan. Ini kayak Juwita kemarin ya, kalau nulis kan itu ya tentang liputan. Ada kejadian apa di Jepang, diliput, terus ditulis. Nah, kalau reportase dan liputan ini harus ada narasumbernya, jadi ada dialog tag-nya. Kalau listicle enggak. Catatan perjalanan, ini saya jalan-jalan kemana, nanti kita tulis. Biografi seseorang, biografi presiden, selebgram, artis. Terus ada essay. Essay ini lebih ke pemikiran kita tentang suatu kejadian atau fenomena tertentu. Essay tentang child free, itu bisa jadi essay kalau kita memang tidak berada di posisi yang setuju atau enggak. Tapi kalau opini itu harus ada posisinya. Opini itu, aku nggak setuju. Oke, kalau gitu, kasih alasan kenapa kamu nggak setuju. Itu opini. Tapi kalau essay enggak. Essay itu cuma menjabarkan child free itu seperti ini. Kalau di negara A itu begini, di negara B itu misalnya masuknya ke essay. Terus review itu review buku, review film ya. Ada berita, breaking news. Terjadi gempa di mana, nah itu masuknya berita. Kita boleh cerita berita gini, boleh, siapapun. Kalau misalkan di Jepang kemarin ada gempa gede, terus saya nulis berita itu, saya kirim, bisa itu masuknya ke berita.
Informasi hal-hal viral atau trending. Sekarang nih lagi viral banget nih yang di Indonesia. Lagi rame soal perpajakan. Nah, ini lagi bisa banget jadi bahan buat dikirim kemanapun, ke media manapun. Cerpen dan puisi. Ada beberapa media online yang terima cerpen dan puisi. Cerpen saya juga pernah ya ditampilin di rahma.id kalau nggak salah. Dia nerima cerpen juga, dan lain-lain masih banyak yang bisa teman-teman tulis bentuknya. Oke. Terus platform media mana nih yang menerima tulisan kita? Oke. Ini buat teman-teman mau tulis aja nggak apa-apa. Ada rahma.id. Rahma.id ini lebih ke Islami. Kalau teman-teman suka cerita tentang atau nulis tentang pengalaman pribadi, terus disangkut pautin sama ayat-ayat Al-Quran, nah ini bisa banget Rahma itu Rahma.id terima. Kalau gibahin.co, dia lebih ke opini, tapi juga dia terima listicle, dia terima catatan perjalanan, tapi yang nggak cuma catatan perjalanan. Jadi ada motivasinya, jadi alasan kenapa sih, misalkan tentang Kastil Osaka, tapi nggak cerita tentang Kastil Osaka doang. Jadi Kastil Osaka dan bagaimana cara menemukan diri. Nah, itu gibahin. Misalkan lagi Kastil Osaka dan patah hati. Misalkan diputusinnya di Kastil Osaka gitu ya. Jadi saya punya memori jelek di situ. Itu digibahin tuh rame kayak gitu. Atau mojok.co. Mojok.co itu kemarin ada yang cerita soal Jepang itu. Kalau orang-orang nulisnya tempat menyenangkan di Jepang ya, tempat yang indah-indah, ada yang tempat menyeramkan di Jepang. Tempat-tempat yang terbengkalai, tempat-tempat yang nggak enak, atau tempat-tempat yang kira-kira nggak akan ada orang datang ke situ malahan. Nah, itu mojok.co, kebalikan. Terminal Mojok ini anakannya mojok.co, tapi lebih gampang masuknya. Pilihannya juga banyak, apapun bisa masuk, ya mau listicle, mau segala macam bisa. Tinggal kirim aja, dia lebih gampang. Detik.com, ini seleksinya lebih ketat, gagasan sama sudut pandangnya harus out of the box, nggak bisa yang cuman liputan doang, itu tuh nggak akan diterima. Tapi misalkan kalau liputan daerah diselingi dengan sejarah, terus diselingi lagi dengan apa yang terjadi sekarang, perubahannya, atau kontemplasinya yang terjadi di sana, nah itu bisa masuk ke detik.com. Neswa.id ini lebih ke pemikiran, opini, esai, itu neswa.id. idntimes.com ini berbase banget, apa aja bisa masuk. hipwi.com juga apa aja bisa masuk. Pinemo.com ini dia traveling, tema traveling, kuliner, dia masuknya. Kalau Geotimes dia ke esai dan opini. Ini ya yang saya tampilkan ini, terus jadi menggugat negara dengan untuk kesejahteraan Papua. Jadi ini dia lebih serius kalau Geotimes. Serius dan risetnya harus benar-benar, datanya harus akurat karena mereka pasti ngecek. Kompasiana ini juga bebas. Siapa aja bisa dan apapun bisa masuk ke sana. Nah, apa keuntungan dan tantangan jadi content writer? Keuntungannya dapat relasi. Itu yang pertama. Karena kalau kita ngirim, itu kita jadi kontributor kan nanti di sana. Nah, kadang mereka akan ngadain acara-acara tertentu, khusus kontributor. Hipwi ada acara apa, atau ada lomba-lomba. Itu keuntungan. Terus yang kedua, bisa kerja di mana aja. Kalau ada honornya, alhamdulillah dapat honor juga, ada honornya. Terus kita jadi portofolio untuk dikenal sama orang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau naik tingkat nih dari mandiri ke pesan satuan, ke pesan paketan, itu mereka butuh portofolio kita. Portofolionya apa? Ya tulisan-tulisan yang udah tampil ke media online. Jadi mereka pasti minta sih, contoh tulisannya apa? Apa udah pernah nulis di media online? Nah, kita kasih linknya. Kalau mereka oke, mereka akan tes kita dengan cara mereka kasih tema nih, mereka kasih keyword. Aku kasih keyword, 1, cari dan bikin artikel sepanjang sekian. Nah, itu biasanya tesnya kayak gitu, kalau udah masuk ke tahap 2. Terus tantangannya waktu sih harus disiplin, karena nggak ada yang mantau kita kan, jadi tulisan harus sesuai dikirim, ya sesuai tenggat waktunya.
Setelah itu karena di mana-mana jadi ya serangan malas tuh bener-bener deh. Serangan malas, serangan jalan-jalan itu, serangan main HP yang tadinya mau riset di Instagram malah jadi main Instagram. Itu udah saya banget sering. Tadinya mau riset soal artis siapa malah jadinya scroll-scroll kemana. Itu tantangan banget jadi content writer. Oke, ini ya saya spill sedikit tips dan trik kalau teman-teman pengen belajar cara ngirim ke media dan jadi content writer yang mandiri. Ini yang khusus yang mandiri. Buat yang pertama kali ya, coba dulu yang mandiri. Cermati media yang ingin tuju, pelajari niche, pola bahasa, dan karakteristiknya. Kalau saya sendiri, sebelum saya ngirim ke media tersebut, saya harus baca minimal 5 artikelnya. Jadi misalkan saya ingin ngirim ke mojok.co, ya saya baca dulu minimal sehari 5 artikelnya. Sehari 5, saya baca, saya pelajari kategorinya apa aja sih yang di kolom itu ya, di kolom atas tuh apa aja kolomnya. Terus saya baca yang ketentuan kirim tulisannya apa, tulisannya berapa kata, pola bahasanya gimana, apakah dia pakai aku, kamu, ataukah Anda, ataukah ada sapaan lainnya, ada sapaan kayak misalkan sobat FLP atau apa gitu kan ada. Terus karakteristiknya apakah dia menerima bahasa lain selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu tiap media beda-beda. Yang kedua, ikuti perkembangan up to date dan isu-isu terkini. Itu harus banget. Jadi tahu artis siapa yang sedang apa. Itu meskipun kita lagi nggak bahas itu ya, tapi kalau misalkan kita lagi bahas finance, itu bisa loh kita spill tentang perpajakan tiba-tiba terus tentang ke Mario. Nah, itu kan nyambung-nyambung. Karena itu bisa ngebantu editor buat ngasih link. Jadi kalau di artikel kita kan ada baca juga artikel ini gitu kan. Nah, kalau kita spill kayak gitu nanti si editor akan ngasih tulisan lainnya tuh ya tentang perpajakan Mario kayak gitu. Kalau kita tulis tentang finance, kalau kita misalkan tulis tentang Jepang, apa yang lagi ramai sekarang di Jepang ya? Apa ya yang ramai sekarang? Gempa udah nggak terlalu up to date. Atau kemarin yang Syahrini juga lagi rame kan ini. Syahrini kemarin mampir ke sekolah Islam ya yang di Tokyo. Terus nyambunglah ke gosipnya. Nah, itu biasanya suka banget kayak gitu-gitu. Membaca sebanyak mungkin buku, novel, artikel dari beragam media untuk tabungan kata dan data. Ini juga wajib ya. Jadi sebelum teko kita menuangkan air ke gelas, ya kita harus isi teko kita dulu dengan baca-bacaan. Kok kita nulis di artikel online bacanya harus novel? Ya, itu biar mengasah kata-kata kita biar lebih lembut. Kalau media online kan kadang ada yang berita kaku banget. Nah, bacaan novel, bacaan cerpen, itu bikin kata-kata kita jadi lebih enak. Tulis kirim, move on. Ini harus nggak boleh baperan, nggak boleh kepikiran, aduh tadi tulisanku gimana ya, udah bodo amat, kalau udah dikirim ya kirim. Yang penting tadi stepnya udah riset, tulis, sesuai isi, udah, swasembada udah, kirim, udah, lupakan. Move on dengan tulisan selanjutnya. Karena kita sehari kan bisa harus nulis 5 artikel, sehari 10 artikel. Ya udah, nulis selesai kirim, nulis selesai kirim. Kalau nanti revisi, balikin gimana? Tidak perlu berkecil hati bila tulisan ditolak atau dikembalikan, revisi, lalu kirim kembali, atau kirim ke media lainnya. Kalau misalkan direvisi itu masih alhamdulillah banget. Jadi kesalahannya paling 20% lah nih. Tapi kalau udah ditolak, udah harus ganti tulisan atau kirim ke media lain. Ditolak itu bukan berarti tulisan kita jelek ya. Bisa jadi karena tulisan kita nggak masuk kategori mereka. Jadi tulisan kita, misalkan yang tadi kita mau reportase sejarah segala macam yang pakai data-data dalam, kita ngirimnya ke pojok, ya itu nggak bisa. Pojok itu yang santai-santai, yang lelucon-lelucon, nah itu. Kalau yang serius-serius ya di GeoTimes, di DN tuh masih bisa. Gitu. Harus menyesuaikan medianya. Terakhir, selalu belajar cara menulis yang baik, tetap sabar dengan proses, dan terus semangat. Karena pasti ada malas, capek, bosen, hajar terus pokoknya. Apalagi yang mandiri itu biasanya kalau udah sekali ditolak, itu bapernya bisa berminggu-minggu. Pertama kali saya ngirim dan langsung ditolak karena nggak tahu triknya, nggak tahu caranya nulis gimana, nggak tahu cara bikin judul gimana, ditolak.
bahkan dimerah-merahin sama editornya, terus dimarahin suruh berubah itu saya bapernya, aduh. Sekarang ditolak, ya udahlah. Oke, gitu aja. Kalau ada yang mau tanya, silahkan ya. Atau kalau misalkan nanti tadi minta, Mbak slide yang tadi, nanti aku kasih yang slide yang tadi. Oke, makasih. Balik ke Penacang, udah nongol Penacang. Ya, akhirnya Banyak ya. Penacangnya ada wajahnya. Terima kasih, Kak Vio. Jadi tadi seru banget ya, di-spill banyak banget tips triknya, terus juga tadi nyinggung-nyinggung sedikit tentang SEO. Tadi yang bikin banget, wah itu ternyata kita tuh melawan KBBI ya, kalau jadi konten marketer. Tapi hanya untuk keyword aja, gitu ya. Itu catatannya. Selebihnya tetap harus sesuai dengan IYD juga KBBI. Nah, Oh, IYD mau harus. Kalau misalkan nih ada beberapa media online yang kalau KBBI harus dimiringin, kalau dia nggak usah dimiringin itu ada. Jadi ikutin aja medianya. Ada yang pakai bahasa Jawa, ya udah gitu aja nggak apa-apa. Tapi ada yang media yang harus kalau bahasa Jawa harus dimiringin, kalau bahasa Sunda dimiringin itu ada. Pelajari medianya masing-masing. Jadi kembali lagi pelajari itu. Harus Oke. dipelajari. Jadi udah banyak banget ya, tinggal kita prakteknya aja nih teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Udah banyak banget nih sebenarnya lebih dari 3. Kalau bisa dijawab semua ya Kak Vio, soalnya ini menarik semua nih. Ya, dari Kak Imar. Udah ya tipsnya Kak Imar tadi udah, medianya juga udah di-spill tadi. Udah. Terus tadi nih Kak Ega sama Mbak Mut nih sama pertanyaannya. Tentang interest. Nih, gimana kalau berlawanan dengan idealisme? Apakah tetap menulis? Dan apakah Kak Vio pernah mendapatkan pengalaman itu? Monggo. Tentang niche ya, tentang kategori berarti. Enggak, saya kalau misalkan di luar kategori, saya nggak berani. Karena risetnya lebih lama, itu berarti makan waktu yang banyak. Padahal kita butuh sehari harus tulis berapa gitu kan. Kalau misalkan di luar itu mendingan jangan, karena kita ngejar waktu. Terus kalau pernah ada tawaran kayak psikolog. Nah, saya kan nggak tahu psikolog ya jangan diambil gitu. Atau tentang otomotif ya jangan. Jadi kita sendiri yang tahu diri kita. Jangan maksain, kecuali kita udah punya data, kita punya basic di sana, itu lebih baik. Bahkan ada redaktur yang emang nyarinya sesuai dengan latar belakang. Jadi mintanya yang lulusan, misalkan dia finance ya, dia nyarinya yang lulusan finance. Penulis yang misalkan dia pengen nulisnya agama yang ya udah berarti basicnya yang basic agama. Kayak gitu. Oke, jadi kembali lagi mungkin itu preferensi masing-masing juga ya. Kalau misalkan sesuai. Kalau yang bunglon itu gaya. Kalau ya. Gaya. Jadi kategorinya masih sama nih. Aku kategorinya jalan-jalan sama kuliner misalkan. Nah, gaya tiap media kan beda-beda. Gayanya Mojok, gayanya Rahma, gayanya IDN itu beda-beda. Nah, setiap media tuh kita kalau di Rahma ya begini, kalau nanti di Mojok ya selengean, nanti kalau misalkan di Geotimes ya serius, pakainya kalau dia minta nggak boleh nyebutin saya, ya jangan nyebutin saya. Jadi tim Geotimes gini-gini. Nah, kalau yang aku pikir gini-gini itu kan santai ya. Nah, itu kita bunglonnya di situ. Oke, jadi bunglonnya itu di gaya selingkuh mungkin ya, Gayanya. bahasa itu ya, bahasa ininya medianya gitu ya. Oke, selanjutnya tadi CMS apa kata Mbak Lutfi? Tadi udah dijawab sih sama Mbak Dian ya. Content management, betul Mbak Vio? Ya, content management system. Saya bisa contohnya kayak gimana, Kak? Contohnya, aku coba keluar. Aku stop dulu ya. Oke. Contohnya kayak gini. Aku siapin nih, pasti nanti tanya. Tanya. Oke, CMS itu kayak gimana? Kayak gini. CMS itu kayak gini. Oke. Ini kerjaan saya ya. Jadi nanti di sini kan kita nulis nih judul, tapi nggak semua media ngasih CMS. Ada yang cuman bentuknya
email. Kayak misalkan Rahma itu dia masuknya ke email. Jadi udah tulis aja di Microsoft Word, nanti kirim ke email. Atau nanti nulis di mojok itu juga kirim email. Ada yang saya lupa. Kalau IDN apa ya? IDN itu dikasih lembar tersendiri, nanti kita nulis di situ. Tapi bentuknya bukan kayak gini, beda-beda tiap media. Nah, ini kebetulan saya dikasih CMS-nya. Nih, ada SEO nih di sini. Terus ada kata utama, kunci utama yang tadi ya saya bilang keyword-nya, nanti ditulis di sini apa aja. Ini bentuknya, metanya gimana, slope-nya gimana. Ini analisis SEO-nya di sini. Nanti apa aja. Nah, ini harus sesuai nih sama ini. Kita harus menyesuaikan ini. Ini belajar ininya aja bisa lama dulu sampai gonta-ganti gimana ya. Karena kadang dia ditolak, kadang nanti keluar hasilnya apakah SEO kita bagus yang ini. Nanti ada bagus, buruk, perlu perbaikan. Ada. Tuh ya. Ini biasanya ada di editor kadang. Jadi misalkan kalau kita ngirim email terus kirim ke sini, terus ini kadang berantakan, itu dia tahu kalau misalkan oh itu copy paste. Dia tahu bisa. Dia nggak nulis manual. Jadi copy paste dari mana media dikirim ke Microsoft Word dikirim lagi ke sini, nanti dia bisa berantakan. Ketahuan. Dia ketahuan. Karena kayak sistem jadi kayak sekedar copy paste kan dari sistemnya dari website ikut gitu, ikut sama tulisan itu. Bisa ketahuan. Walah. Baru tahu saya. Jadi atau kalau untuk copy paste riset juga kayak angka-angka gitu pun nggak boleh di kopas berarti ya? Harus ketik. Misalnya kalau saya data, saya tulis dulu di sini. Misalkan gedung Kastil Osaka didirikan tahun berapa, pendirinya siapa, luasnya berapa, saya tulis di buku. Terus ini bukunya saya taruh di samping, saya keluarin nih CMS-nya ini, baru saya ketik manual. Kastil Osaka dibangun tahun sekian gitu-gitu. Oke, wah baru tahu nih Kak. Nah kadang di sini bagus, tapi nanti pas di-upload berantakan tulisannya. Jadi kayak fontnya berbeda lah atau bentuknya jadi aneh lah gitu. Itu berarti ada yang sesuatu lah di tulisan. Di kopas. Naruhodo. Jadi wow, luar biasa ya content writer tuh berarti. Ya, ini kerjaannya harus ngetik gitu ya. Terbacaannya juga nanti ada bagus tidaknya. Yang tadi saya bilang harus pakai kalimat aktif. Terus kalimatnya nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh diulang-ulang. Saya kemarin sempat kayak di Senandika ini, saya suka banget ya Senandika. Jadi teman-teman bisa ngirim tulisan di Senandika, saya bisa baca, oh ini kebanyakan nih tulisnya terlalu lewah kalau bilang. Ini nggak boleh kalau di content writer, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh diulang-ulang saya atau Jepang gitu, kebanyakan Jepang. Itu kalau saya udah dicoret semua gitu. Ini. Nah ini nih. Nah ini namanya Google Trend. Jadi yang kenapa kok KBBI sama biasa ini nggak boleh? Ini yang merah nih sholat nih. Sholat ini yang sesuai dengan Google Trend. Yang orang-orang sering cari trennya lebih tinggi. Kita pakai yang mana? Yang ini. Yang KBBI mana salat? KBBI-nya salat, tapi nggak ada yang cari. Tuh, sedikit banget yang cari. Jadi kita pilih yang mana? Yang banyak. Kalau sholat saya biasanya meskipun di artikel dan nggak keyword, saya pakainya sholat tetap. Saya pakai sholat, biar orang-orang carinya lebih gampang kan, meskipun itu nggak keyword. Tapi kalau mempengaruhi ya, bukan mempengaruhi kayak gitu, yang basic-basicnya. Mempengaruhi, oke. Mempengaruhi kan KBBI-nya mempengaruhi kan. Nah itu. Terus jumlah nanti. Wow, jadi banyak ininya ya. Gitu. Oke, satu lagi dari ada Kak Denny. Ini nanya, bagaimana Kak Vio bisa gabung dengan tim FLP? Apa yang membuat Kak Vio pengen belajar SEO katanya gitu? Bisa bergabung dengan ini temanku nih ya Allah, Denny. Ini pakarnya. Gabung dengan FLP Jepang. Aku ditarik. Tarik sama Kak Ega tuh, diajakin. Motivasi belajar SEO biar jadi content writer yang SEO friendly. Sekarang kebanyakan
pencari content writer pengennya yang SEO friendly, yang human friendly. Tuh. Sekali gabung FLP biar kontribusi dengan dunia. Ya dong. Terus Oke. gabung FLP dong. Kan banyak FLP di Jawa Tengah juga banyak. Silahkan gabung FLP, Kak. Kakak di Sesuai kota daerah apa? masing-masing. Dicari wilayahnya ya, yang sesuai tempat Kak Geni. Oke, kayaknya udah ya dari teman-teman. Ini ada pertanyaan terakhir deh dari Penacang. Tadi kalau udah ngikutin Kak Vio dari awal, berarti caranya dapat klien itu kita jemput bola duluan gitu ya. Kita kirim-kirim dulu ke media-media, itu nanti jadi portofolio kita. Nah, tapi selanjutnya Kak Vio pernah nggak kayak kontrak freelance berapa bulan gitu yang digaji tetap gitu oleh media online, dan kalau bisa spill dong Kak fee-nya berapa gitu biar kita semangat nih Kak jadi content writer sebagai profesi biar dapat cuan juga gitu. Kalau yang mandiri juga ada cuannya, kayak Mojok itu satu artikel 350.000. Dulu juga Detik.com itu juga ngasih tuh 300.000. Sekarang Rahma dapat berapa ya? 100 apa ya? Tapi kalau minimal 3 kiriman. Vinemo itu dia dulu dapatnya hadiah, aku dapat hadiah. Terus ada lagi kalau kumparan itu kayaknya dia pakai IDN tuh pakai page views. Jadi tergantung berapa jumlah pembaca. Yang klik. Terus sekarang saya ikutnya yang jangan saya ikutnya yang pesanan aja, ikutnya 2. Jadi saya ada di bawah agensi. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat ada FLP apa ya kemarin ulang tahun itu ya, terus ada contentpreneur. Nah, pengisinya itu satu agensi sama saya. Itu satu agensi, cuman beda Jadi ada cabang. agensinya ya Kak ya. Saya ada di bawah agensi. Kalau di bawah agensi itu ada kontraknya, jadi kita benar-benar kontrak ya. Jadi karena sekarang modelnya online ya kontraknya model online, tanda tangannya online. Terus ada kontraknya itu batas waktunya nggak ada, pokoknya 3 bulan itu 300 artikel. Terus sama sekarang saya ngerjain yang paketan itu 1 bulan ini 40 artikel. Itu honornya lumayan lah buat beli skincare, buat beli SK2 lumayan lah. Lumayan lah. Gitu. Jadi beda-beda kalau yang luar yang biasa. mandiri ada Ayo yang teman-teman yuk. Kalau yang luar negeri juga banyak. Bahkan dari Amerika, Inggris itu minta artikel bahasa Inggris ya. Jadi sekarang kan apapun harus ada websitenya. Misalkan dia mau bikin kafe baru, itu mereka butuh content writer. Atau misalkan mereka punya brand baru, souvenir gitu. Terus mereka bikin website, mereka butuh content writer yang ada di seluruh dunia. Pokoknya siapa aja boleh ngisi artikel itu. Nah, itu gajinya bisa gede-gede kalau dari luar negeri. Yang bisa pintar bahasa Inggris. Cuma saya nggak berani kalau bahasa Inggris. Saya tahu diri bahasa Inggris saya masih berantakan. Jadi saya cari yang di Indonesia aja. Tuh. Oke, siapa? Oke. Baik. Masya Allah, udah di-spill banyak banget nih dari medianya, tips triknya, sampai fee-nya juga ya. Jadi teman-teman, ayo kita jemput bola yuk, mulai nulis dan kirim ke media. Oke, selanjutnya Penacang mau manggil Labokung nih. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita meramaikan yuk Milad FLP di tahun ini. Jadi kami ingin teman-teman, yuk mau di chat, mau buka audio, ucapkan kata selamat untuk FLP, kesan-pesannya, terus juga harapannya apa buat FLP. Ayo, siapa yang mau duluan? Laboku mau sebagai ketua? Ayo, iya nih, jadi ini acara kita ini sesuai banget sama tema miladnya FLP ini ya, Forum Lingkar Pena. Nah, teman-teman ada tahu belum yang tadi kita sebelum mulai kita nyanyi lagu apa ya? Kita muterin lagu apa ya?
itu lagunya Mars Forum Lingkar Ya, Pena ada yang gitu. tahu? Ada yang tahu? Kita dengerin bareng lagi yuk, sekali lagi yuk, mungkin spesial, habis itu mungkin kita sama-sama ngucapin, ini ya, selamat, ini ya, berulang tahun kepada Forum Lingkar Pena, kemudian mungkin bisa kesan-pesan atau harapan gitu ya untuk, ya Forum Lingkar Pena agar lebih maju lagi ya, Masya Allah. Ya baik kita ini ya, sama-sama nyanyi dulu ya, kita dengerin dulu, nyanyi dulu. Ya, yes. Gerakkanlah pena cintamu, berjuang tak pernah ragu. Dengan kata kau tuliskan segala, menerangi alam semesta. Terus langkahkanlah kakimu, bersatu padu terus maju. Genggam erat, pegang teguh selalu, tebarkan panji kebenaran. Sambutlah masa depan gemilang, cahaya akan terus memancar. Jadi lingkar pena sedunia, berbakti berkarya berarti. Sambutlah masa depan gemilang, cahaya akan terus memancar. Jadi lingkar pena sedunia, berbakti berkarya berarti. Nah, baik. Nah, jadi kita ini ya, sama-sama yuk kita doakan semoga, organisasi tercinta kita ini, Forum Lingkar Pena, dan juga seluruh cabang-cabangnya, cabang ranting di seluruh dunia, semakin berjaya gitu ya, semakin, ini ya, menerangi ya, membawa cahaya ya, sesuai juga dengan, ini ya, apa, moto FLP Jepang ya. Cahaya literasi di bumi sakura gitu ya, mungkin, bukan cuma di bumi sakura, tapi di bumi kita ini tercinta gitu ya, semoga. Yuk teman-teman yuk, mana nih ada yang mungkin mau berkomentar? Ayo, mau ini pesan kesan atau apa harapan yang ingin diucapkan pada spesial ini nih, event miladnya FLP, silahkan. Mana nih, Kak? Saya sebut satu-satu ya. Ada Kak Denny, Kak Lia, Kak Mut, Kak Imam, Kak Ega, Kak Lutfi, Kak Miosi. Wah, ini ada Kak Miosi nih. Assalamualaikum, Kak. Oh, ada Kak Miosi juga kasih komentar tadi ya. Coba nanti kita baca ya chatnya. Ah, Masya Allah. Oh, iya, kata Kak Mio, ada tambahan nih, Kak, tadi katanya, apa, keuntungan jadi content writer katanya fee-nya lebih cepat cair daripada buku katanya. Betul juga ya. Terus, kemudian ada ini nih, ada FLP Ranting Umi. Dari mana ya Umi itu? Kak Lutfi juga, Kak Fitri terima kasih mau hadir. Ayo siapa yang mau ini nih? Ayo dong, mana ya suaranya? Mana penyandang? Kak Lutfi? Kak Lutfi mau ngomong? Ah, iya iya kayaknya, itu artinya Otanjobi Omedeto kayaknya gitu kali ya. Oh iya, kayaknya makasih ya Kak Lutfi. Oke, kayaknya Mungkin diwakilkan aja ya Kak Dian, iya karena iya. waktu juga sudah Oh iya udah betul habis. betul. Mungkin diwakilkan aja oleh Kak Dian sebagai ketua wilayah.
Baik, kalau begitu, mari kita bersama ini ya mengucapkan selamat berulang tahun, selamat milad untuk Forum Lingkar Pena. Semoga semakin berkah, semakin bercahaya dan menerangi literasi, memajukan peradaban dan juga bangsa Indonesia dan juga seluruh ini ya, umat manusia bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu aja ya Ya rabbal mungkin, alamin. Rena Chang. Silahkan. Hai. Terima kasih Labokung atas doa-doanya untuk FLP. Dan untuk kita semua sebagai bagian dari FLP ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, ayo kita foto bersama dulu. Tapi sayang ya, tadi sudah ada yang leave beberapa, tapi nggak apa-apa. Yuk kita foto bareng. Gimana mau ini Kak, pakai Iya, salam boleh. literasi? Oke, yuk. Oke, tangannya gini. Yang mau buka Kakak yang lain video mau boleh buka loh, video? dibuka dulu. Kita bareng-bareng salam literasi. Oke. Kak Oke, Mut kamu. bukan, yuk. Oke. Yuk kita sama-sama yuk. Dalam hitungan 3. 1, 2. Oh, maaf. 1, 2, ti. Lagi ya. 1, 2, ti. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Vio yang telah berkenan membagikan ilmunya yang daging semua ya. Kita semua sepakat ini daging semua, semoga berkah dan jadi bisa kita ikuti ya, menjadikan content writer sebagai teman-teman yang hadir. Semoga ilmunya barokah. Yuk kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Teman, nanti kalau yang mau slide-nya boleh loh, japri aja deh ke FLP Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya.